Halo Sportifiers, jumpa lagi di Football Plus. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, Ari Ardiansyah, yang merupakan seorang freestyler dan juga pemain bola. Gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah kabarnya baik. Ari, kegiatan sehari-hari sekarang apa? Sekarang saya baru lulus kuliah, terus juga ada beberapa usaha-usaha kecil om, terus juga latihan-latihan, acara, event gitu sih paling kesibukan sehari-hari. Ari itu juga pemain bola kan dulunya ya? Iya om, dulu SSB juga dari kecil main bola. SSB apa namanya? Dulu saya di SSB Gema Persada, kemudian juga setelah itu di Putra Citra Muda, sempat di Asian Soccer Academy juga waktu itu di British International School. Tahun 2010 2011. Oh, kira-kira umur Umur 10 tahun om. 10 tahun ya? Iya. Mulai sepak bola berarti dari umur Dari umur 8 tahun sih saya. 8 tahun? 2008 waktu itu. Dulu juga pernah ikut seleksi PSSI U19 ya? Iya dulu sempat dikirim surat kan dari Asprof untuk perwakilan per SSB untuk seleksi timnas U19. Waktu itu zamannya Coach Indra Safri. Oh, Zamannya Coach Indra Safri U19. Nah di saat itu nggak lolos om. ya Nggak lolos. lolos, dan nggak cuman itu aja, banyak seleksi-seleksi yang sudah saya ikutin, seperti seleksi klub, terus seleksi kayak akademi untuk contohnya ke waktu itu ke RCD Spanyol, sempat gagal juga, Pertamina juga waktu itu, akademi Pertamina. Jadi udah beberapa seleksi gagal, dan saya kayak kayaknya harapan saya di sepak bola kayak udah ini deh. Nah makanya saya sempat lari ke freestyle soccer gitu. Oh, setelah itu baru freestyle ya. Nah, kan U19 timnasnya nih lagi AFF Asian Cup, ini kan udah lagi mulai. Saat ini mau ke babak semifinal. Semifinal benar. Ya. Apa udah lihat pemain-pemain timnas kita? Karena kan semifinal ini kita tinggal tunggu pemenang antara Thailand dan Malaysia. Gimana menurut Ari kans kita untuk di Asian Cup ini? Menurut saya kans kita cukup besar ya, apalagi kita sebagai tuan rumah om, sebagai tuan rumah, dan juga kita diperkuat oleh pemain-pemain yang lebih muda, jauh lebih muda, dan juga berkualitas. Seperti contohnya kita punya striker kita tuh yang naturalisasi, Jens Ravens. Jens Ravens. Itu cukup produktif di lini depan om, apalagi yang kita tahu timnas kita tuh sangat membutuhkan striker yang tajam gitu. Jadi sangat baik juga untuk timnas kita, timnas U19 ini. Jadi harapannya cukup tinggi ya untuk harapannya cukup tinggi ya. Paling Australia nih om, kita harus membalas Australia. Itu kalau kita masuk babak final ketemu Australia. Yang pasti kita harus lewatin dulu babak semifinal. Terus kan tadi kan bilang sempat seleksi timnas U19. Iya. Abis itu ikut seleksi-seleksi yang lainnya. Terus menjadi seorang freestyler itu tahun berapa ya mulainya? Jadi ketika seleksi sebenarnya di U13 juga saya sempat pernah seleksi juga waktu itu. Oh. U13 di Senayan. Timnas waktu itu ke Jepang kalau nggak salah. Oh, ke Jepang ya. Nah, terus U19, terus seleksi sampai akhirnya gagal, tapi saya di situ mikir, walaupun jalan ini ketutup, masih ada jalan yang lainnya gitu. Walaupun saya emang bertekad atau bermimpi ingin membela timnas Indonesia, emang impian saya dari SSB dari kecil lah. Mungkin impian setiap anak-anak bangsa di sini ingin membela Garuda, tapi pada akhirnya satu jalan putus, masih ada jalan lain, dan saya memilih untuk masuk ke dunia freestyle football. Nah itu di situ saya mulai pada tahun sekitar 2016-an. 2017-18 saya mulai serius untuk latihan om. Dan 2019 saya stop
untuk latihan bola. Waktu itu masih seminggu 3 kali 4 kali saya latihan bola rutin, sampai akhirnya saya mulai untuk latihan freestyle karena ketika saya habis latihan bola nih om, misalkan minggu ini lagi fisik nih, nah besoknya nggak bisa latihan om karena kaki pada sakit, jadi dia nggak bisa latihan freestyle. Jadi saya harus konsisten gitu ke satu. Jadi mulai akhirnya memutuskan membela merah putih dengan jalur yang berbeda om. Dan yang alhamdulillah tetap membela Indonesia. Dan alhamdulillah di freestyle saya bisa membela Indonesia di kejuaraan-kejuaraan ASEAN, Asia maupun kejuaraan dunia membawa nama merah putih. Ya jadi sama-sama ngebela Indonesia juga tapi dengan jalur yang berbeda, tapi sama-sama dengan sebuah bola. Nah, boleh tahu prestasi yang apa aja yang selama akhirnya bisa membela merah putih yang didapat gitu? Yang pastinya saya juara nasional dulu, juara nasional, kemudian juara tingkat ASEAN, saya kompetisi antar negara ASEAN, Asia Tenggara. Waktu itu pernah juara di Malaysia juga, terus di Singapura juga pernah. Juara 1 itu ya? Juara 1 alhamdulillah. Terus juga kemudian tingkat Asia om, tingkat Asia, international open sih sebenarnya. Tapi mayoritas yang datang dari negara Asia. Dan saat itu saya final ngalahin Jepang om, yang emang freestyler terbaik lah di dunia gitu. Jepang itu emang kuat banget om. Saya menang lawan Jepang waktu itu. Lawan Jepang ya? Iya. Kalau jumlah freestyler di Indonesia udah banyak apa? Sebenarnya mungkin banyak om ya, cuman nggak terlihat aja gitu karena sekarang sih yang kelihatan cuma dikit om, karena mungkin susah juga kan, nggak semua orang bisa freestyle karena kayak misalnya nyoba nih juggling terus freestyle susah lah, akhirnya udahlah susah nih. Padahal kalau kita tekunin, bisa ya? Kita latih terus, kita konsisten itu bisa om. Federasi udah ada ya? Federasi udah ada di kita ini sekarang, Indonesia Freestyle Football Federation atau IF3, Perkumpulan Sepak Bola Gaya Bebas Indonesia itu udah ada di nasional udah ada, kita bergabung di Kormi. Iya, Kormi. Terus juga di daerahnya juga ada juga aktif tuh. Aktif om. Dan nanti bulan Oktober kita akan mengadakan kompetisi tingkat Asia Pasifik. Pasifik di Jakarta. Kebetulan ya? Indonesia tuan rumahnya. Jadi nanti di Asia Pasifik ini diambil 4 om dari semua negara Asia Pasifik, diambil 4 orang untuk ke Piala Dunia Freestyle World Championship om. Oh, jadi kualifikasinya ya? Kualifikasi di Jakarta. Jadi semua datang tuh ntar, Jepang, dari negara Arab semua, Asia semua, ASEAN datang semua ke sini. Terus dari prestasi Ari yang saya baca, pernah ikut Moger to France ya? Iya om, itu om. Itu apa tuh ya? Itu sebenarnya bisa masuk ke Prancis itu seleksi atau ada acara di tingkat regional dulu, apa di Asia, apa mewakilinnya sebagai apa tuh? Jadi waktu itu di Jakarta pemilihan untuk nonton Euro waktu itu. Oh, nonton Euro. Nah, nonton Euro di Prancis, kebetulan saya kepilih. Di situ sempat kayak ada. Itu ada seleksi gitu. Iya, pemilihan gitu lewat online. Terus juga di sono ya kayak iklan gitu sih sebenarnya. Katanya main di bawah Menara Eiffel gitu ya? Di Menara Eiffel di depan, waktu itu di depan stadion Stade de France. Oh, Stade de France ya. Nah, tempat finalnya Portugal lawan Prancis tuh. Oh. Emang saya di situ sempat nggak nyangka juga bisa nonton Euro kan, kapan lagi gitu tuh. Nonton Euro final langsung, saat itu Ronaldo malah cedera pas itu cedera 2016 tuh. Di announce bahwa Ari mewakili Indonesia apa gimana waktu itu? Emang dari Indonesia sih, misalnya represent Indonesia buat kayak ngiklanin suatu produk di sini gitu, ke sana. Oh. Terus dengar-dengar hebatnya pernah ketemu Messi 2 kali ya? Iya bener om. Boleh diceritain tuh pertemuan dengan Lionel Messi? Jadi yang pertama pada tahun 2014 itu saya membuat sebuah iklan om waktu itu. Iklan ya? Iklan komersial TV, iklan, ya. Terus billboard sama Lionel Messi itu di tahun 2014. Kemudian di 2015 saya ketemu lagi om sebagai wakil dari. Ingat nggak tuh dia? Misinya mah? Ingat. Jadi di video juga ada, jadi kan salaman om.
pas salaman terus kayak dia lewat ke orang berikut terus kayak gitu. Terus habis itu dia ditayangin video gitu kayak nih waktu itu lu iklan sama anak ini nih. Gitu. Terus dia iya dulu kayak ketawa-ketawa. Top juga ya. Terus masih inget dia masih inget. Kan 2014 sama Messi, 2015 lagi ketemu Messi lagi. Jadi itu 12 negara, program 12 negara untuk kayak bisa ketemu Messi untuk kayak nunjukin skill lagi tuh depan dia. Itu undangan dari swasta ya. Iya. Waktu 2014 kan bikin iklan komersial kan sama Messi. Ari itu main freestyle, Messi juga main freestyle apa dalam satu scene kan? Main bola sih. Main bola. Dia nendang gitu ke gawang gol terus kayak gol gitu. Terus Messi ngapain dia? Nendang bola ngegolin ke gawang. Jadi kayak ada anak-anak kalau di kita tuh ibaratnya rusun gitu, anak-anak street lah, anak-anak jalanan yang lagi main bola. Terus tiba-tiba Messi pakai kupluk gitu. Bolanya ke arah dia, baru dia gocek-gocek anak-anak nendang gol. Singkat sih iklannya gitu doang. Kalau Ari pada saat itu jadi anak-anak itu ya. Anak-anak yang main freestyle ya? Gak main justru nggak main ya? Gak ada. Disangin anak-anak mungkin ya? Emang waktu itu masih anak-anak sih. Masih anak-anak 14 ya? Tahun kan 2014. Masih 14 ya? Iya 2014 Om. Terus 2015 sama bikin ketemu lagi. Ketemu untuk represent Indonesia buat nunjukin skill. Kayak ada 12 negara Om, di situ banyak lah. Ada Maldives, terus Tunisia segala macam lah. Perwakilan dari negara-negara. Iya, buat kayak gak hanya Asia ya berarti ya. Berarti ada Afrika segala tadi Tunisia segala. Buat ketemu Messi. Terus kalau tingkat Asianya itu berapa kali juara Asia? 2 kali ya tadi ya? Apa berapa kali? ASEAN sih waktu itu. ASEAN ya? Iya tingkat ASEAN itu. Terus kalau Asia Jepang itu kan berarti juara itu sekali ASEAN. Om. Sekali ya? Iya. Kalau ASEAN beberapa kali lah. Nah terakhir di Malaysia tuh 2023 tuh. Cuman juara 3 saya kemarin. Berapa peserta tuh kalau di ASEAN gitu? Biasanya sih 32 sih dibatasi Om. 32. 32. Mereka tuh seleksi regionalnya juga ada seleksinya. Jadi juara-juaranya aja ikut gitu. Iya. Dan biasanya sih open sih Om. Misalnya dari Indonesia mau 5 orang bisa. Jadi gitu. banyak yang ikut. Indonesia banyak sekarang nih freestylernya yang ikut kejuaraan regional itu. Tapi kalau untuk keluar biasanya dikit sih, paling 3 orang gitu dikirim. Keterbatasan ini juga mungkin Om ya, kayak transportasi atau apa kan kita butuh juga dong. Apalagi belum ada yang benar-benar kayak dukung gitu. Kita juga sempat pernah minta bantuan gitu kan ke salah satu pemerintahan lah gitu. Sampai akhirnya ya susah loh gitu. Kemenpora ya pasti ya. Kemenpora waktu itu juga mendukung gitu ya, karena kan masuk olahraga rekreasi ya. Gitu ya. Terus di luar itu saya dengar pernah juga ikut sinetron ya. Iya Om, pernah sinetron. Itu judul sinetronnya apa? Tendangan si Madun. Tendangan si Madun. Jadi waktu itu saya jadi tim Madun lah. Tim Madun kan ada 2 tim tuh Om. Tim Martin sama tim Madun, yang jahat sama yang baik. Saya jadi tim Madunnya dulu. Terus berapa episode itu? Lumayan baik sih Om. Bisa ratusan mungkin. Ratusan episode. Sebagai pemain bolanya ya Ari? Sebagai tim Madun ya. Tim Madun ya? Iya. Main bola. Ari itu kan pemain bola lapangan gede. Iya. Terus freestyler, ya kan? Main mini football juga nggak? Main Om. Main ya. Pakai timnya atau apa ikut Tarkam atau apa? Tarkam juga kadang ikut. Iya. Iya. Ikut. Kadang ikut. Terus masih main ya sampai saat ini. Masih main, nanti minggu depan juga main Tarkam lagi saya. Iya. Umur berapa sekarang? Sekarang umur saya 24. 24 ya. Terus tujuan kedepannya buat kan freestyler itu kan masih sedikit ya orangnya. Betul. Ada rencana roadshow ke perkenalan ke sekolah atau ke daerah-daerah, itu ada dari federasinya? Sebenarnya itu udah saya
lakuin ya, kayak membuat sebuah workshop juga pernah di kampus, terus juga membuat sebuah event-event. Mungkin nanti kedepannya saya ya yang mau bilang mungkin saya akan membuat itu sih kayak roadshow untuk sosialisasi sih, lebih ke anak-anak futsal sepak bola yang emang basicnya di bola tertarik gitu Om untuk terjun ke dunia freestyle ini. Oh tapi tapi udah dilakukan tapi banyak nggak yang tertarik habis itu? Banyak Om, tapi dia nggak terus gitu, nggak, misalkan ada kompetisi nih nanti nggak ikutan mungkin karena mungkin kayak aduh belum bisa nih, kayak masih mentalnya masih kurang gitu. Padahal nggak apa-apa ikutan dulu. Makanya di freestyle ini kadang dibikin 2 kategori Om, kategori pro, profesional sama beginner ya. Jadi biar yang baru-baru mulai tuh bisa ikut partisipasi, bisa punya pengalaman kompetisi, jadi kedepannya mungkin dia ikut lagi dan lebih banyak lagi anggota-anggotanya gitu Om. Kalau kayak kejurnasnya misalnya gitu ya, misalnya itu sistem pertandingannya seperti apa ya? Misalnya kan tadi dibagi 2 ya, ada pro ada beginner ya. Itu combat 1 lawan 1 atau hanya dilihat nilai tertinggi atau gimana cara penilaiannya? Kalau kita sistemnya battle Om, 1 lawan 1. Oh, battle ya. Battle 1 lawan 1. Battle ya. Dikasih waktu 30 detik kali 3. 30 detik kali 3. Iya, jadi ada 3 ronde. 3 ronde. Nah, itu sistemnya ganti-gantian Om battle. Ada gaya wajibnya yang harus dipenuhin atau semua tuh bebas kita bermain atau seperti apa ya kalau pas battle ya? Bebas sih karena kan ini freestyle ya. Dari namanya aja kan freestyle bebas. Nah, tapi ada beberapa aspek yang dinilai dari segi pertama stylenya, terus kreativitas, terus difficulty, kesusahan triknya, kontrol kita juga dihitung. Jatuh nggak apa-apa Om, misalkan juggling jatuh boleh. Tapi ntar itu kan jadi nilai minus tambahan ya? Juga kan bagi juri. Terus juga ada all round, jadi dia mencakup keseluruhan triknya dia, jadi kemasan triknya dia seperti apa, kayak transisi dari pal ke kaki ke kepala gitu, itu nilai juga Om. Kalau jurinya di Indonesia udah ada? Ada jurinya ada. Dan termasuk saya sekarang udah di Indonesia itu udah aktif sebagai juri Om. Dan di luar pun, di Malaysia saya jadi juri juga, di Singapura saya jadi juri. Penilaiannya kan sangat subjektif ya berarti ya. Artinya nggak, kalau bola atau cabang olahraga yang lain kan jelas skor adalah yang menang. Ini jadi kayak di senam ataupun di loncat indah, kayak gitu ya dinilainya. Kayak b-boy juga, b-boy break dance. Oh, break dance ya. Ke break dance sih. Iya. Terus banyak ya untuk trik-trik yang harus dinilai gitu ya. Banyak banget Om. Triknya juga banyak banget triknya. Terus pernah freestyle depan Ronaldinho ya? Iya, pernah juga waktu itu. Itu acara apa ya? Waktu itu peresmian lapangan Rans Sportainment kayaknya waktu itu. Oh. Terus ada Ronaldinho datang, terus saya pembukaan untuk acara tersebut. Kemudian ada Ronaldinho, ya udah saya juggling aja berdua sama dia. Oh. Kalau Ronaldinho kan bagus ya, ngeliat skillnya udah jelas-jelas tuh, kayak udah freestyler sih sebenarnya. Emang samba banget Om, dan kebetulan juga Ronaldinho juga salah satu orang yang membuat saya tertarik masuk ke dunia freestyle. Jadi waktu itu saya ngelihat video Ronaldinho skill gitu di YouTube 2006, 2007 lah, 2008 saya ngeliat videonya. Nah di situ kayak saya belajar Om, kayak juggling, naruh bola di pala, saya belajar di rumah. Ngeliat Ronaldinho, terus Ronaldinho versus Ronaldo gitu, skill. Nah saya di situ tertarik, makanya dari SSB saya udah bisa juggling, udah bisa ngetrik. Nah ternyata pas usia saya 2012 waktu itu ada kompetisinya Om, saya baru tahu. Nah waktu itu saya lagi main 2013 saya lagi main bola di GBK tuh, acara kompetisi main sesnek waktu itu. Saya lagi di GBK, nah kebetulan di luar ada acara freestyle. Saya keluar, ikutan lah. Walaupun kalah Om,
pertama kali main kalah. Nah di situ saya besok next kompetisi ini saya harus menang nih, saya harus latihan nih gimana. Akhirnya kan di situ saya mulai mendalami freestyle football itu apa kayak gitu Om awalnya. Juara nasional terakhir kapan, Ari? 2021. Terus 2022 2023 siapa? Saya jadi juri waktu itu dari. Juara nasional siapa tuh? 2022. 2000 terakhir Fikri dari Bandung. Dari Sukabumi. Iya pokoknya dari Jawa Barat ya berarti. Iya Jawa Barat. Berarti ada penerusnya sekarang ya? Ada Om, jadi emang ada masanya lah gitu. Enggak, kenapa sekarang jadi juri? Kenapa nggak ikut main freestyle itu, kenapa? Waktu itu emang ditawarin, udah Ri, kamu jadi juri aja tahun ini kayak gitu. Maksudnya mungkin biar ada regenerasi juga kali Om ya. Dan juga saya kan emang waktu itu juga lagi sibuk-sibuknya skripsi. 2023 kan lagi semester akhir skripsi, terus lagi sibuk banget Om, dan jarang ada waktu untuk latihan. Jadi saya pikir boleh dah saya jadi juri aja. Jadi kan kalau jadi juri nggak mikirin untuk latihan Om. Iya. Kalau saya ikut kompetisi ya kita harus latihan. Latihannya kayak gimana sih ke freestyle tuh? Misalnya apakah ada pelatih atau kok hanya otodidak ngeliat dari YouTube style-stylenya apa trik-triknya seperti apa sih? Apa ada tips khusus ya kalau untuk orang mulai freestyle ya? Nggak hanya sekedar bisa juggling gitu kan? Nggak hanya sekedar bisa taruh bola di pala, itu apa aja ya? Cara berlatihnya tuh saya pengen tahu. Nah, kalau dari saya pribadi sih, saya dulu otodidak Om. Otodidak yang saya cerita tadi, saya nonton video-video Ronaldo, skill-skillnya mereka. Terus juga ada tutorial juga kan, tutorial headstall, misalkan naruh bola di pala. Terus saya ngeliat di YouTube, headstall. Headstall ya? Iya, naruh bola di pala, saya lihat di YouTube gitu. Nah itu waktu itu. Tapi kan semakin kesini, orang juga perlu untuk dibimbing, dibina, dilatih Om. Saya udah berpengalaman di freestyle, udah latihan beratus ribu juta kali, bahkan saya sharing lah pengalaman saya freestyle ke orang-orang. Jadi ada juga yang sistemnya otodidak, ada yang emang dilatih juga Om. Kebetulan juga saya ngelatih private juga. Oh, untuk freestyle? Iya, private freestyle, dan selain freestyle ada beberapa materi tambahan lah kayak football skills gitu. Jadi kayak skill ngelewatin lawan. Terus dribbling segala macam itu saya ngelatih juga Om sekarang. Oh, kegiatannya sekarang juga melatih freestyle untuk private sih, lebih ke private ya. Tapi saya ada niatan juga sih Om untuk kayak ngebuka kayak SSB gitu, tapi bukan soccer school, jadi soccer skill Om. Soccer skill. Jadi emang khusus buat skill gitu. Apalagi terutama anak-anak usia dini dan muda gitu. Jadi dari kecil udah terlatih tuh skillnya, karena anak-anak usia dini gitu kan nggak dituntut untuk fisik Om. Iya. Ketika dia 12-14 baru mulai ke terus juga fisik, ke permainan, taktikal segala macam. Jadi kalau anak-anak kecil tuh ya emang udah suruh pegang skill, bola aja. Skill. Pegang bola. Yang ngasah-ngasah skill, ngasah-ngasah trik. Biasanya kan di usia-usia di bawah 12 lebih banyak seperti itu ya. Iya, game dan mungkin akan lebih tertarik jika dikombinasi dengan gaya-gaya dari freestyle, gocekan-gocekan, itu mungkin bisa menambah kualitas gitu anak-anak tersebut gitu. Saat ini kayak muridnya itu usia berapa ya? Di bawah 14. Di bawah 14 semua sih saya. Ada juga yang udah 20 ada gitu. Ada ya? Ada juga ya? Terus dia dipergunakan nanti kemungkinan digunakan di lapangan besar ataupun lainnya itu bisa ya? Bisa di lapangan besar, di futsal, mini football, itu bisa dipergunakan semua. Oh, jadi semuanya basicnya tuh diasahnya dari pas masih kecil itu ya? Iya, skill. Itu dari skillnya. Terus abis itu nggak ada lagi cara-cara lain yang untuk naikin skillnya selain private ya, mungkin lebih cocok ya. Private, karena kan di SSB mungkin nggak mungkin ada pelajaran tentang freestyle terus ngelewatin yang aneh-aneh, paling dribble biasa, ngelewatin kun kayak gitu. Jadi
mungkin kalau private lebih ke tambahan sih Om, tambahan untuk latihannya mereka gitu. Yang nggak ada di SSB, latihannya di kita gitu. Ya, jadi mungkin ada juga nanti kan kita sering lihat juga di YouTube ya, itu trik-trik anak-anak main, cara gocek. Sekarang kan banyak ya. Banyak ya Om. Triknya Ronaldo, triknya Messi, triknya yang lain-lain lah gitu ya. Itu hal-hal seperti itu yang di Iya, kayak gitu juga sebagai tambahan-tambahan materi lah. Itu latihannya private, kalau private gitu di lapangan bola juga ya berarti ya? Biasanya sewa lapangan sih, lapangan futsal. Oh. Nggak di lapangan bola juga bisa, tergantung anaknya dan orang tuanya gitu. Ada mungkin dia punya lapangan sendiri, boleh gitu. Kita ke sono datang gitu Om. Oh. Main futsal juga berarti Ari? Main futsal juga kadang kalau diajakin. Fun juga sering fun futsal gitu. Cuman untuk kayak futsal profesional sih belum ya. Jadi kita juga nanti mungkin ada sesi sama Ari ngeliat trik-triknya. Boleh, mungkin bisa di lapangan. Jadi kita ngasih edukasi ke para pemirsa sendiri biar tahu trik-triknya gitu. Jadi isi channelnya juga kita hal seperti itu, edukasinya juga ada gitu ya. Benar, bisa Om. Terus kalau sekarang ada terikat kontrak sama brand atau udah enggak sih, lagi free. Lagi free ya. Jadi banyak kan aparel ya. Jadi kalau free gini jadi banyak yang endorse Om. Apa aja masuk gitu. Kalau dulu kan saya sempat terikat sama kontrak juga kan sama salah satu brand. Waktu itu Puma saya. Jadi nggak bisa pakai produk lain. Berapa lama itu? Sempat ngejalanin hampir 3 tahun itu pas COVID. Udah nggak lanjut. Pergantian ininya juga kan. Tim marketingnya ganti, terus juga akhirnya nggak lanjut gitu Om. Dulu sama Puma ya, sama Puma dulu. Terus kalau freestyle itu kita kalau lagi kejuaraan itu bebas Om. Bebas ya? Bebas mau pakai celana lepis juga bisa. Mau pakai apa, jadi bebas. Terus sepatunya ada khusus? Sepatunya juga bebas. Bebas juga, sepatunya bebas. Yang penting nyaman sih. Tapi saya dulu pernah bikin produk sepatu yang emang saya desain sendiri. Bagaimana nih produk ini bisa buat freestyle gitu. Jadi enteng banget Om. Waduh, saya lupa bawa lagi hari ini. Oh, jadi akhirnya Ari punya kepikiran memproduksi sendiri ya? Iya, karena kan saya kan waktu itu pakai sepatu futsal kan. Aduh, kayaknya berat nih ininya nih gitu kan. Terus waktu itu Puma kebetulan ngeluarin produk yang enteng banget itu. Nah, saya terinspirasi juga sebenarnya. Saya coba kulik, saya buka sendiri dah. Saya produksi sendiri akhirnya. Kalau jumlah trik yang Ari punya ada berapa, sekitar berapa ya yang mungkin? Sebenarnya kalau trik nggak kehitung Om ya, karena kan ada nama-namanya juga. Ada namanya misalkan around the world begini sekali, 2 kali namanya jadi limits, jadi banyak Om kalau kayak gitu. Itu di istilah juri juga udah ada. Juri juga yang pasti juri tahu itu trik apa gitu. Jadi emang jurinya yang biasanya jurinya yang dulu emang freestyler. Karena dia ada juga juri yang nggak dari freestyler Om. Contohnya ada di kejuaraan Red Bull. Misalkan 4 freestyler semua. 1 nih dari pemain bola misalkan. Ada waktu itu pernah Roberto Carlos jadi juri. Jadi dia yang ngeliatnya dia dari perspektifnya dia, dari sudut pandang dia kayak, wah ini bagusan yang ini. Setelah dia milih juri. Kalau bola pakai nomor 5 juga ya? Bola nomor 5 Om. Sama ya kayak kita main itu ya? Iya. Terus nggak ada perlengkapan tambahan lagi ya kalau untuk freestyler? Udah bola, sepatu, baju bebas. Terus ada mainnya kalau kejuaraan itu ada stage khusus gitu ya? Terus penontonnya mengelilingi gitu ya? Iya, ada bulat gitu Om. Kalau kayak gini nih bulat, terus penontonnya di sini semua. Juga kotak juga bisa sih. Cuman kalau untuk kejuaraan dunia dia bulat Om. Terus juri biasanya ada berapa? 5. Dia di atas jurinya biasanya.
setiap ada penampilan yang perform langsung kasih nilai pada saat itu? Langsung dikasih nilai. Habis battle selesai langsung dikasih nilai sama juri. Biasanya nama kalau enggak tunjuk om, misalkan di kanan di kiri milih dia siapa yang menang gitu. Siapa yang menang gitu. Oh, seru juga ya. Kapan mulai ada selain yang Oktober itu rencana Ari untuk di November juga ada, September juga rencana ada juga. Itu domestik ya? Iya, lokal sih di Jakarta. Yang saya dengar-dengar mau diundang ke Spanyol lagi ya? Nah itu belum tahu tuh om. Ini kan diundangnya kan sesi next season liga. Nah ini lagi masih komunikasi juga sih orangnya. Sama La Liga gitu? Bukan? Iya sama Espanyol. Oh Espanyol. Yang undang tuh Espanyol. Oh. Real Sociedad. Real Sociedad. Iya. Oh yang undang tuh Real Sociedad. Jadi kayak bikin konten lah di sono, terus kayak mungkin review stadion gitu, freestyle juga mungkin di sono nanti. Pokoknya bikin konten di sono. Cuman belum pasti sih. Oke. Jadi kita abis ini juga mau lihat kemampuan Ari perform, boleh kan? Boleh om, boleh om. Boleh ya. Jadi seenggak-enggaknya penonton juga pada tahu trik-triknya seperti apa sih, namanya juga apa, juga terus kan banyak supaya kita bisa menjaring para freestyler muda yang lainnya. Iya benar. Gunanya buat pembinaan, pembibitan ya gitu ya. Itu aja, nanti kita sekalian kita lihat Ari bermain freestyle. Oke, sampai jumpa lagi. Kita sekarang nonton, lihat Ari bermain.